Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati Pondok Pesantren Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang penuh dengan barakah ini, yaitu ba'da salatil isya, kita bersama-sama mengkaji, kita bersama-sama mempelajari syariat-syariat agama kita, yaitu agama Islam. Semuanya itu adalah untuk bekal kita, baik bekal di dunia ini maupun bekal di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan syariat-syariat Islam yang kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari akan menjadi bekal bagi kita untuk keselamatan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Bapak, Ibu, dan para santriawan, santriawati Pondok Pesantren Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah yang berada di mana saja berada. Pada malam yang penuh dengan barakah ini, insyaallah Ustadz ingin membawakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan masalah bulan ini. Tetapi sebelumnya Ustadz ingin bertanya kepada anak-anak Ustadz sekalian, santriawan dan santriawati, coba bulan ini namanya bulan apa? Coba jawab. Adi Maulana. Ya, Adi Maulana, coba jawab. Bulan ini namanya bulan apa? Bukan itu yang Ustadz minta. Bukan bulan miladiyah yang Ustadz minta. Tapi yang Ustadz minta adalah nama bulan Hijriyah.
Coba Maulidul Hadi. Bulan ini namanya bulan apa? Di dalam tahun Hijriah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Betul. Bulan ini namanya bulan Dzulhijjah. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati semuanya. Kita ini selalu menghafalkan nama bulan-bulan miladiah. Tetapi kalau kita ditanya bulan Hijriah, kita tidak tahu. Nah, sekarang coba pertanyaan yang kedua. Bulan Dzulhijjah ini bulan yang keberapa? Bulan Hijriah ini bulan yang keberapa? Coba silakan dijawab. Nidham, coba dijawab. Bulan ini bulan yang keberapa? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bulan ini adalah bulan yang ke-12 dari tahun Hijriah. Inilah namanya bulan Dzulhijjah. Bulan yang ke-12. Bulan yang terakhir. Coba pertanyaan yang ketiga, Ustadz minta. Coba sebutkan nama-nama bulan Hijriah. Sekali lagi coba sebutkan nama-nama bulan Hijriah. Ya, coba silahkan dijawab. Faril Ahmad. Ya, Faril Ahmad. Sebutkan coba nama-nama bulan Hijriah. Aduh, maaf, belum hafal. Aduh, inilah. Ini kelemahan kita umat Islam ya. Tidak hafal nama-nama bulan Hijriah. Ya, sekarang coba sebutkan nama-nama bulan Hijriah. Ilham, coba. Ilham. Sebutkan nama-nama bulan Hijriah. Belum hafal juga. Masya Allah. Ya, coba sekarang yang kelas 8 coba sebutkan nama-nama bulan Hijriah. Ya, nama-nama bulan Hijriah. Ya, coba. Ya, akhuna Ahmad Firdaus. Coba, akhuna Ahmad Firdaus. Sebutkan nama-nama bulan Hijriah. Belum hafal juga. Belum hafal juga. Ya, baiklah. Coba dengarkan ya. Ustadz mau menyebutkan nama-nama bulan Hijriah. Yang pertama, bulan Muharram. Apa? Muharram. Yang kedua, Safar. Apa? Safar. Ya. Yang ketiga, Rabiul Awal. Apa? Rabiul Awal. Yang keempat, Rabiul Akhir. Apa? Rabiul Akhir. Ya, yang kelima, Jumadil Ula. Apa? Jumadil Ula. Yang keenam, Jumadil Akhirah. Apa? Jumadil Akhirah. Ya. Yang ketujuh, bulan Rajab. Apa? Rajab. Bagus. Yang kedelapan, bulan Sya'ban. Apa? Bagus. Bulan Sya'ban. Ya. Yang berikutnya, bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Ini bulan yang ke-9. Apa? Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Bulan Ramadan. Kemudian yang ke-10 bulan Syawal. Bulan apa? Bulan Syawal. Alhamdulillah. Kemudian yang 11 bulan Dzulqa'dah. Apa? Dzulqa'dah. Alhamdulillah. Dan yang ke-12 yang terakhir bulan Dzulhijjah. Apa? Bulan Dzulhijjah. Itulah nama-nama bulan
di dalam tahun Hijriah. Nah, ini coba dicatat nanti ya di buku. Kemudian nanti ketika masuk pesantren, Ustadz ingin tanya satu persatu. Suruh menghafalkan dari bulan pertama sampai bulan yang terakhir. Jangan lupa tulis di buku, hafalkan. Nanti begitu datang ke pesantren, Ustadz ingin mengecek. Ustadz ingin menagih pengetahuan antum semuanya tentang nama-nama bulan di dalam tahun Hijriah. Ya. Kemudian yang berikutnya, coba Ustadz ingin tanya lagi. Bulan ini namanya bulan Dzulhijjah. Coba, apa arti Dzulhijjah? Apa arti Dzulhijjah? Ya, coba kelas 9. Akhuna Afik, coba. Afik, apa arti Dzulhijjah? Oh, la a'rif ya Ustaz. Ya, la baksa, enggak apa-apa. Ya, kelas 3 yang lain. Ya, coba Riko. Ya, Riko. Ya. Andi Riko, coba Andi Riko. Dzulhijjah itu artinya apa? Oh, la a'rif ya Ustaz. Ya, la baksa. Nanti silahkan cari ya. Ya, kemudian coba yang lain. Yang lain. Siapa itu? Yang lain kelas 3. Rifai, coba Rifai. Apa artinya Dzulhijjah Rifai? Oh, la a'rif ya Ustaz. Ya Allah. Gimana? Ya, coba kelas 2. Coba ini kelas 2 ini. Apa artinya Dzulhijjah? Ya, Dzulhijjah itu artinya apa? Coba. Ya. Apa? Rehan, coba Rehan. La arif ya Ustaz. Ya Allah. Ya, dengarkan semuanya ya. Dengarkan semuanya. Dzulhijjah itu artinya terdiri dari 2 penggalan kata. Kata yang pertama, Dzu, dan penggalan kata yang kedua adalah Al-Hijjah. Apa artinya Dzu? Yo, siapa tahu? Apa artinya Dzu? Kalau ada yang tahu dan bisa menjawab dengan benar, Ustadz kasih hadiah. Hadiahnya mobil Avanza. Oh, silakan. Ayo. Ayo berebut jawaban. Apa artinya Dzu? Dzu. Banyak kata-kata Dzu. Dzulfadli. Itu. Coba apa artinya Dzu? Oh, la ahad ya arif. Tidak ada satupun yang tahu. Ya. Jadi hadiah mobil Avanza-nya hilang. Karena tidak ada yang tahu. Ya, baiklah, dengarkan ya. Dzu itu bahasa Arab. Itu artinya yang mempunyai. Ya. Yang mempunyai. Seperti kalau punya anak atau punya kakak atau adik yang namanya Dzulfadli. Al-Fadli artinya keutamaan. Berarti kalau Dzulfadli artinya orang yang mempunyai keutamaan. Nah, sekarang Dzulhijjah tadi. Dzu artinya yang mempunyai, ya, yang mempunyai. Kemudian penggalan kata yang kedua adalah Al-Hijjah. Al-Hijjah itu artinya haji. Jadi, Dzulhijjah artinya yang mempunyai haji. Maksudnya, bulan Dzulhijjah itu yang artinya mempunyai haji adalah bulan yang di dalamnya disyariatkan ajaran Islam, yaitu haji. Bulan yang di dalamnya diwajibkan kepada umat Islam yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Itulah nama Dzulhijjah dan artinya. Catat betul-betul ini. Nanti catatan, kemudian disimpulkan. Nanti begitu datang ke pesantren, dilaporkan kepada Ustadz tentang kesimpulan daripada tausiah-tausiah yang disampaikan oleh para Ustadz kepada antum semuanya. Ya, sekarang
Yang berikutnya, apa coba? Keutamaan yang ada di dalam bulan Dzulhijjah. Ini bulan Dzulhijjah secara umum ya. Apa keutamaan yang ada di dalam bulan Dzulhijjah? Ya, dengarkan, sama-sama dengarkan baik-baik. Coba, yang ngantuk itu, yang tidur, coba. Yang tidur, bangun dulu, dengarkan ini baik-baik. Ya, keutamaan bulan Dzulhijjah, itu yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah itu adalah merupakan bulan penyempurnaan ajaran-ajaran Islam. Nah, jadi ajaran Islam itu sempurna, sudah tidak ada tambahan-tambahan apa lagi, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat kaum muslimin melaksanakan ibadah haji wada, ketika wukuf di Arafah, turunlah ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat yang terakhir turunnya itu di dalam surat Al-Maidah. Ya, di dalam surat Al-Maidah. Coba silakan dibuka nanti surat Al-Maidah, insyaallah ayatnya ayat yang ketiga insyaallah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Al-yauma, pada hari ini. Maksudnya bukan pada hari ini, hari Sabtu bukan. Ya. Yang dimaksud dengan pada hari ini adalah pada hari tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Arafah, ketika beliau melaksanakan ibadah haji wada. Itu namanya pada hari ini. Akmaltu, aku telah menyempurnakan. Aku di sini adalah aku Allah Subhanahu Wa Taala. Menyempurnakan apa? Lakum, untuk kamu sekalian. Untuk Nabi Muhammad SAW, untuk para sahabat, untuk kita. Apa yang disempurnakan oleh Allah SWT? Dinakum, ajaran-ajaran agamamu. Sempurna sudah pada saat itu. Tidak ada lagi tambahan-tambahan ajaran agama Islam. Sempurna sudah. Kemudian, wa'atmamtu, dan aku telah menyempurnakan. Aku siapa tadi? Aku Allah. Bagus ya. Alaikum, bagi kamu, atas kamu, untuk Nabi Muhammad SAW, untuk para sahabat, untuk kita semuanya. Apa yang disempurnakan? Yang kedua, nikmati, nikmatku telah disempurnakan. Nikmati, watmantu alaikum, nikmati, nikmat Allah, yaitu nikmat ajaran-ajaran Islam. Kemudian waraditu, dan aku ridho. Aku siapa? Aku Allah Subhanahu Wa Taala. Wa waraditu lakum, untuk kamu, al-Islam, Islam, dinan, sebagai agama. Itulah. Jadi karena ayat ini turun pada saat Rasulullah melaksanakan ibadah haji wada, maka salah satu keistimewaan bulan Dzulhijjah adalah bahwa bulan Dzulhijjah adalah merupakan bulan penyempurna ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, keistimewaan bulan Dzulhijjah adalah bahwa bulan Dzulhijjah adalah merupakan bulan sebagai perkumpulan, sebagai pertemuan umat Islam sedunia. Ini
pada bulan Dzulhijjah ini umat Islam seluruh dunia berkumpul. Di mana? Berkumpul di Mekah, berkumpul di Madinah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji bulan Dzulhijjah. Tetapi qadarullah wa ma syaa. Untuk tahun 1441 Hijriah ini Allah mentakdirkan wallahu a'lam bahwa pelaksanaan ibadah haji itu ditiadakan. Tetapi diadakan khusus untuk orang-orang yang ada di sana. Sedangkan untuk kita, orang-orang Indonesia dan negara-negara yang lain itu untuk diperaikan, ya, dinonaktifkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Tetapi jangan takut Pak, jangan takut Bu, ya. Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan, mungkin yang sudah lanjut usia umpamanya, ya, khususnya yang lanjut usia ini kemudian nggak sampai tahun depan umurnya, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan pahala, yaitu pahala ibadah haji walaupun belum dilaksanakan. Nah, itulah dua keistimewaan daripada bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu santriawan santriawati Pondok Pesantren Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah di mana saja berada. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Dzulhijjah, mari kita mengetahui lagi apa keutamaan yang ada pada hari ke-10 dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 1 sudah kemarin. Yaitu kalau kita sesuaikan dengan tahun miladiah, tanggal berapa kemarin? Ayo, tanggal 1 Dzulhijjah. Coba. Tahu? Tanggal 1 Dzulhijjah kemarin itu tanggal berapa itu kemarin? Tidak ada yang tahu, ya. Tanggal 1 Dzulhijjah kemarin itu jatuh pada tanggal 22 Juli, ya. Tanggal 22 Juli itu kemarin adalah tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 25. Berarti sekarang tanggal berapa bulan Dzulhijjah? Coba. 22 tanggal 1. 23 tanggal 2, 24 bulan tanggal ketiga, bulan tanggal 25 yaitu hari keempat. Jadi sekarang ini kita sedang berada pada hari keempat Dzulhijjah. Ya. Nah, karena sekarang ini kita sedang berada setelah sholat Isya, berarti kita sedang memasuki hari kelima daripada bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang apa keutamaan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah? Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu perlu ketahui, seluruh santriawan ketahui, keutamaannya disebutkan di dalam hadis yang sahih. Betul-betul hadis yang sahih ini, ya. Insyaallah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Ini. Ma min ayyamin. Tidak ada hari-hari dalam setahun. Setahun berapa hari? Setahun 365 hari. Jadi tidak ada hari-hari dalam 365 hari. Apa yang tidak ada? Al-amalus salih. Amal soleh, ya, yang dikerjakan pada hari-hari tadi ahabbu, lebih dicintai ilallah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
illa hadhil ayyamil asar, kecuali hari 10 ini, tanggal 1 sampai 10. Jadi amal-amal soleh yang kita kerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 365 hari ini, hanya 10 hari amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, apakah kalau kita beramal soleh pada selain bulan Dzulhijjah ini tidak dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya amal soleh kapan saja dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbedaannya, kalau amal soleh dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada bulan-bulan yang lain dicintai juga. Tapi kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu santriawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menjelaskan hal seperti ini, qalu, sahabat-sahabat bertanya. Apa pertanyaan sahabat? Wa mal jihad ya Rasulullah? Tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Apakah jihad di jalan Allah itu tidak lebih utama daripada amal soleh yang dilaksanakan pada tanggal 1, tanggal 10? Apa jawab Rasulullah? Walal jihad fi sabilillah. Tidak jihad di sabilillah itu tidak. Illa, kecuali rajulun, seseorang, yakhruju, keluar, bi nafsihi, dengan jiwa raganya, wa malihi, dan hartanya seluruhnya, fayarji'u, kemudian kembali, bila syai'in, dengan tidak membawa apa-apa. Artinya gugur di medan pertempuran, jiwanya hilang, hartanya hilang, itu lain daripada itu, ya. Jadi kesimpulannya, amal soleh yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya melebihi daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah. Betul-betul luar biasa ini pahalanya, ya. Pahalanya luar biasa. Amal soleh yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, silakan catat anak-anak. Catat ya. Catat, nanti ambil kesimpulan. Bapak dan Ibu serta santriawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang coba dengarkan. Amalan-amalan apa coba kira-kira yang disyariatkan, yang sangat ditekankan, yang sangat dicintai oleh Allah, yang apabila kita laksanakan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maka amal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Banyak berzikir kepada Allah. Ingat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi gembira, hati akan menjadi bersih. Banyak zikir kepada Allah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Loh Ustaz, kalau bulan-bulan lain apa tidak boleh berzikir? Boleh, baik. Apa tidak dicintai? Dicintai oleh Allah. Tadi saya sudah katakan pertama,
Amal soleh apapun yang dilaksanakan pada kapanpun itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi amal soleh seperti zikir kepada Allah yang kita laksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Hijrah ini lebih, coba, lebih paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nilainya lebih daripada berjuang, lebih daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nilainya lebih utama daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara zikir-zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Hijjah adalah banyak-banyak bertakbir. Coba, bagaimana bacaan takbir itu? Ya, barakallahu fikum. Allahu Akbar. Banyak-banyak. Ya. Kemudian tahlil. Coba, bagaimana bacaan tahlil itu? Barakallahu fikum. La ilaha illallah. Kemudian tahmid. Coba, bagaimana bacaan tahmid itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Banyak-banyak membaca takbir ya. Banyak-banyak membaca takbir. Nah, sekarang kalimat-kalimat takbir yang bagaimana yang kita baca dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak ada ya. Maaf, tidak ada penjelasan yang sahih yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan takbir, tahlil dan tahmid yang dicontohkan itu. Ada para sahabat itu mencontohkan ya. Di antaranya itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kalimat takbir yang dibaca dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah, dengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir yang pertama baca 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian, menurut sahabat yang lain, takbir pertama 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini ada bacaan takbir ya dari para sahabat. Boleh kita mengamalkan salah satu di antara 2. Boleh yang Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, walillahil hamd. Boleh. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh itu ya. Itu bacaan takbir ya. Dibaca dari tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Apabila kita bertakbir ya dimanapun, di pasar ya, seperti yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan sahabat Abu Hurairah. Ketika itu mereka berdua masuk ke pasar sambil membaca takbir Allahu Akbar dan seterusnya. Lalu apa? Orang-orang pasar mengikutinya. Nah itu. Jadi boleh dibaca di pasar, di masjid, habis sholat, boleh ya, boleh. Ya itu. Di mana dia di rumah, umpamanya ibu-ibu umpamanya sambil masak umpamanya, sambil baca takbir Allahu Akbar,
Ya, ibu-ibu ya sambil masak, sambil apa begitu, ya, silakan. Banyak baca takbir. Kalau takbir diperbanyak dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah, ini adalah takbir mutlak. Takbir mutlak. Artinya bebas. Mutlak itu bebas mutlak. Kapan saja. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Tapi ada juga yang umat Islam mengamalkan baca takbir itu dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah asar. Ini namanya takbir muqayyad. Takbir yang terikat. Hanya terikat dengan apa? Dengan 10 Zulhijjah dan ayat tasyrik besoknya itu. Boleh, ya silakan. Tapi karena kita ini adalah merupakan berzikir kepada Allah, maka banyak-banyak berzikir ya dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu yang pertama, berzikir kepada Allah dengan takbir ya, tahlil dan tahmid. Kemudian amal soleh yang kedua yang kita amalkan adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah kita sangat disunahkan untuk melaksanakan saum. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Coba, Bapak-Bapak Ibu, ada yang sekarang sedang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa? Dari tanggal 1 kemarin, nanti sampai tanggal 9 ada? Atau santri-santri coba? Ada yang sekarang sedang melaksanakan saum? Dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Oh, enggak ada. Alhamdulillah kalau ada ya. Yang diutamakan lagi nih, dengarkan Bapak Ibu. Ini camkan betul-betul santriwan santriwati. Nanti tanggal 9 Zulhijjah hari Kamis. Catat betul-betul. Hari Kamis tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 30 Juli. Itu ini sangat-sangat paling ditekankan untuk melaksanakan ibadah saum. Saum apa namanya? Coba santriwan santriwati tahu saum apa? Saum Arafah. Betul. Barakallahu fikum. Ya, saum Arafah sangat ditekankan hari Kamis nanti. Sekarang hari Sabtu ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari lagi kita melaksanakan ibadah saum Arafah. Kenapa sangat ditekankan Pak Ustadz? Dengarkan ibu-ibu, bapak-bapak, santriwan. Sangat ditekankan karena apa? Pahalanya luar biasa. Luar biasa. Apa pahalanya Ustaz? Pahalanya apabila kita melaksanakan ibadah saum Arafah hari Kamis nanti dengan benar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, maka dosa-dosa 1 tahun yang lalu yang kita laksanakan akan dilebur, akan dihapus, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 1 tahun yang akan datang. Nah, ini ingat, jangan salah mengartikan. Nah, dosa-dosa kita 1 tahun yang akan datang diampuni. Loh, kita ini belum melaksanakan dosa tahun datang. Kok diampuni? Berarti kalau gitu kita berdosa tahun akan datang. Enggak. Maksudnya, kata tadi, kalau tahun lalu adalah dosa-dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang 1 tahun yang akan datang itu adalah maksudnya dengan adanya kita melaksanakan ibadah saum Arafah, maka Allah akan memberikan kita kemampuan untuk mencegah dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Itu maksudnya. Supaya dipahami betul, jangan salah paham. Bukan berarti tahun lalu dosa kita diampuni, kemudian tahun yang akan datang 1 tahun lagi diampuni. Kita belum berbuat dosa tahun yang akan datang. Kok diampuni? Oh, kalau begitu kita berbuat dosa saja. Oh, tidak. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk mencegah, untuk menahan perbuatan-perbuatan dosa pada 1 tahun yang akan datang. Ini pahala ibadah saum Arafah hari Kamis nanti ya. Bapak Ibu ya. Ya, coba ingat-ingat, kita niatkan sejak sekarang ya. Khususnya santriwan santriwati ya. Harus ini wajib melaksanakan ibadah saum. Ini
apa yang ditekan oleh pesantren untuk santriwan-santriwati wajib ya. Maaf, bukan wajib menurut syariat Islam, tapi wajib menurut syariat dari pondok pesantren. Wajib saum Arafah. Nanti begitu datang ke pesantren, Ustadz akan menanyakan satu persatu. Coba, siapa yang saum, siapa yang tidak. Nanti kalau yang saum, ya alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan syariat Islam. Yang tidak, wah. Bapak, Ibu, dan santriawan-santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu amalan yang kedua, yaitu melaksanakan ibadah saum ya. Kemudian Ustadz, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu bolehkah kita melaksanakan saum? Oh, haram. Itu namanya hari tasyrik ya. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah, itu hari tasyrik, itu haram kita melaksanakan ibadah saum. Karena apa? Karena pada hari-hari itu adalah kata Rasulullah adalah apa? Yaumu aklin, hari makan ya. Makan apa? Makan daging ya. Nanti santri-santri begitu datang ke pesantren, insya Allah ya, ada daging yang akan dimasak. Kenapa? Karena insya Allah tanggal 1 bulan Agustus, hari Sabtu, insya Allah di pesantren akan ada korban, insya Allah ya. 5 ekor sapi dengan 2 ekor kambing, insya Allah ya. Itu akan korban. Nanti insya Allah kita akan kebagian ya. Akan dimasak nanti ya, insya Allah kalau kembali ke pondok ya. Jadi itulah, hari tasyrik itu adalah yaumu aklin, yaitu hari makan daging. Kemudian yang kedua, yaumu surbin ya, hari minum. Artinya bebas minum, artinya bukan minum bebas sebanyak-banyaknya, bukan. Dan bukan bebas minum anggur, minum ini tidak. Hari minum. Kemudian yaumu zikrin, hari berzikir. Itu hari tasyrik, maka kita diharamkan untuk melaksanakan ibadah saum pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, kemudian kaum muslimin, ibu bapak, dan santriawan yang dirahmati oleh Allah SWT, amalan yang lain yang kita laksanakan adalah sholat Idul Adha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini. Inna, sesungguhnya kami Allah, a'tainaka, telah memberikan kepada kamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak sekali. Nah, kita wajib bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang banyak sekali. Syukurnya bagaimana? Ayat keduanya, fasholli, maka dirikanlah sholat ya. Sholat wajib laksanakan sebagai syukur. Kemudian fasholli, dan laksanakan sholat Idul Adha ya. Ini sunnah muakkadah ya. Boleh dilaksanakan di lapangan, boleh dilaksanakan di masjid. Alhamdulillah pemerintah kita ini ya membolehkan ya untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Karena dalam masa-masa new normal ya. New normal ya. Boleh melaksanakan sholat Idul Adha. Di masjid boleh, di lapangan boleh. Tetapi dengan catatan tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan. Karena apa? Karena kita ini akan berkumpul di masjid dengan orang banyak ya. Dan kita tidak mengetahui di antara orang banyak ini yang mungkin ada yang flu, ada yang batuk, ada yang ini dan sebagainya ya. Pakai protokol kesehatan ya. Pakai masker ya. Masuk masjid, pakai cuci tangan, pakai sabun ya. Ya itu. Salat Idul Adha. Itu sunnah muakkadah, amal soleh. Kemudian apa? Amal yang berikutnya, yang keempat adalah wanhar, berkurban. Nah ini, menyembelih kurban. Menyembelih kurban atau udhiyah. Menyembelih kurban. Nah, yang punya kemampuan silakan berkorban ya. Kalau sekarang umpamanya belum punya niat ya. Kemudian cobalah diperbarui niat kita ini berkorban, yang punya kemampuan ya. Sekarang kalau kita seandainya katakanlah
berkorban 1 ekor kambing, boleh diniatkan untuk satu keluarga. Boleh. Umpamanya siapa? Umpamanya Bapak Bapak Mahyudul Hadi umpamanya ya, berkorban 1 ekor kambing, niatkan untuk satu keluarga, boleh. Untuk bapaknya, yaitu Bapak Aminullah ya, untuk istrinya, untuk Hadi, untuk Inu dan sebagainya, boleh 1 ekor kambing. Sekarang kambing harganya berapa? Murah ya, murah, 3 juta aja. 3 juta itu besar. 3 juta, ada 3,5 juta. Boleh satu keluarga itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkannya ya, berkorban bukan untuk pribadinya, bukan egois, niat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Coba, umat Rasulullah berapa? Banyak sekali. Nah, 1 ekor kambing, satu keluarga boleh. Kalau kita ikut kelompok sapi, itu adalah 7 orang 1 ekor sapi itu berkorban. 3 juta cukup insya Allah. Nggak usah sayang-sayang sama uang ya. 3 juta itu paling berapa? Coba kalau yang PNS, pegawai negeri sipil itu coba yang gajinya, golongan 3A, 3B, 3C, berapa gajinya itu ya? Nah, coba bayangkan. Maaf ini bagi bapak-bapak yang suka merokok ya. Yang suka merokok coba, 1 hari berapa 1 bungkus coba? 1 bulan berapa? 30 bungkus. 1 bungkus berapa harganya? 20.000. Sudah berapa? 20.000 kali 30. Sudah 6 juta. Ya, 6 juta ya. 20.000 sama kali 30 apa? Kali, ya itu sudah. Coba kumpulkan. Niatkan ya. Niatkan. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Statement yang keras betul. Keras betul statementnya. Apa statementnya? Kata Rasulullah di dalam hadis yang sahih ya, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Man barang siapa kana yang adalah lahu mempunyai sa'atun, bukan sa'atun tapi sa'atun. Kalau sa'atun jam, tapi ini sa'atun, keluasan, kelebihan rezeki ya. Fala yudahi, tapi tidak mau berkorban. Nah, apa kata Rasulullah? Fala, maka jangan. Yaqrabanna, sekali-kali ia mendekati. Coba ada nun taukid. Maka jangan sekali-kali ia mendekati. Apa? Musallana, tempat sholat kami. Coba, ini statement yang sangat keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak mau berkorban padahal mampu nih. Coba maaf, yang punya toko ya. Yang punya toko ya. Yang jualan di rumah. Itu coba, korban. Silakan. Masih terbuka di pondok pesantren untuk menitipkan korbannya. Silakan. Kalau mau korban bapak-bapak ibu ya. Ya, yang punya toko, yang punya pasar-pasar kecil, yang toko-toko besar, coba berkorban ya. Coba kata Rasulullah, barang siapa yang mempunyai kelebihan, kemampuan, keluasan rezeki, tapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Ini masalah kurban. Coba nilainya, pahalanya lebih besar daripada berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan santriawan dan santriawati yang kami muliakan, ini tampaknya sudah berjalan 48 menit ya, hampir 1 jam ya. Mungkin hanya inilah yang bisa Ustaz sampaikan ya pada tausiah pada malam hari ini untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak dan untuk para santriawan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz jelaskan dari awal sampai akhir tadi itu bermanfaat khususnya bagi Ustaz, bagi keluarga dan khususnya bagi kita sekalian, bagi para santriawan dan santriawati dan ibu-ibu bapak sekalian ya. Kurang lebihnya terus terang saya sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mari kita tutup
majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.